Ada apa dengan Man City? Musim ini Pep sering banget ngomongin di press conference gimana mereka itu mencoba mencari keseimbangan dan mengontrol pertandingan lebih baik dari 2 tahun terakhir. Tapi dengan Erling Haaland di depan ya, nggak pakai false nine. Nah, Pep juga barusan ini bilang kalau Haaland sudah beradaptasi dengan cepat, tapi karena di musim-musim sebelumnya City lebih sering main dengan false nine, maka ada sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya ada ekstra pemain di lini tengah sebagai opsi umpan, nah sekarang ekstra pemainnya itu ada di kotak penalti. Jadi memang City ini perlu melakukan adaptasi. Tapi sebelum ucapan di atas dianggap sebagai Pep nyalain Haaland, perlu diingat kalau isu ini baru muncul setelah Piala Dunia Qatar kemarin. Jadi sebenarnya apa saja yang membuat City penampilannya menurun? Hari ini di Bola Adalah Teman kita akan bahas 5 penyebab utama performa Man City menurun. Pertama, fase adaptasi dengan Haaland. Kemenangan City lawan Crystal Palace di 27 Agustus lalu adalah contoh gimana mereka ini beradaptasi dengan Haaland. Di babak pertama, City kelihatan terburu-buru untuk membawa bola ke depan, jadi akhirnya banyak pergerakan mereka yang gagal. Di babak kedua, mereka lebih pelan-pelan dan cermat dalam mengolah bola sehingga Haaland akhirnya mencetak hat-trick. Sempat tertinggal 0-2, mereka pun membalikkan keadaan jadi 4-2. Pep bilang setelah kalah sama MU kemarin, kalau pemain-pemain City ini kurang melibatkan Haaland dalam build up atau membangun serangan. Seringnya memilih umpan ke sayap. Nah, ini karena mereka sebelumnya terbiasa memberikan bola ke De Bruyne, Bernardo atau Phil Foden di false nine, dan karena 3 orang itu tuh nggak punya masalah, sangat gampang buat mengontrol bola dan mengolah bola lagi untuk membuat musuh terpontang-panting, sehingga mereka dengan gampangnya ngoper ke De Bruyne, Bernardo atau Foden itu. Sementara Haaland walaupun nggak jelek, tapi belum sampai ke level 3 orang yang tadi. Dan pemain City tiap hari kan lihat Haaland nih di sesi latihan. Jadi makanya mereka tahu kalau Haaland ini nggak sebagus 3 pemain tadi kalau soal mengolah bola. Nah, tapi Pep bilang kalau cepat atau lambat, City akan bisa beradaptasi dan Haaland juga akan bisa improve. Yang kedua, faktor Piala Dunia. Staf pelatih City menemukan bahwa sejak kembali dari Qatar, Phil Foden, De Bruyne, Cancelo, Calvin Phillips, Kyle Walker, Aymeric Laporte, dan bahkan Bernardo Silva itu mengalami penurunan fisik dibanding sebelum Piala Dunia. Itu berarti ya ada 7 pemain kunci City yang fisiknya menurun sejak Piala Dunia. Pep sendiri mengakui kalau setelah Piala Dunia ada perubahan dari body language dan mood pemain-pemainnya. Tapi sama seperti yang tadi, Pep juga meyakini kalau step by step, pemain-pemain City ini akan kembali ke realita dan siap untuk bermain maksimal. Nah, so far sih, menurut Guardiola solusinya adalah latihan ekstra dan memberikan menit bermain untuk menemukan kembali ritmenya mereka. Terutama kalau menit bermainnya melawan musuh yang kuat. Jadi walau di 2 pertandingan terakhir, lawan Southampton di Carabao dan lawan MU di Liga berakhir dengan kekalahan, at least banyak dari pemain kunci tadi yang mendapatkan menit bermain. Yang ketiga, complacency atau lengah. Di Oktober, Pep bilang bahwa pemain City setelah juara Liga beruntun sebelumnya di 2018 dan 2019 itu penampilan di awal musimnya menurun drastis dan terlihat mereka ini udah nggak punya rasa lapar dan fighting spirit yang sama. Tapi di musim ini, setelah juara di 2021 dan 2022, berbeda kata Pep. Mainnya tetap dengan rasa lapar, tetap haus gelar, waktu pre-season juga semangat. Jadi Pep menganggap ini sudah beda nih. Tim yang ini, jadi kayaknya bisa nih 3 tahun berturut-turut juara. Tapi minggu lalu, kata complacency ini dipakai lagi. Gundogan, salah satu kapten City, bilang setelah kalah dari Southampton, kalau ada yang nggak beres sama Man City ini. Ada resep spesial yang hilang. Gairah dan rasa lapar itu nggak sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Pep waktu ditanya hal ini bilang kalau dia nggak kaget. Dia bilang, ya memang kita harus selalu mencoba menghindari kelengahan ini dan semoga nggak terjadi lagi. Tapi ini terjadi karena kita menjuarai 4 Liga Inggris dalam 5 tahun terakhir. Jadi wajar kalau ada sedikit lengah gitu kadang-kadang. Tapi Pep percaya kalau timnya udah bangun dari kelengahan ini di pertandingan lawan Man United kemarin, dan Rodri juga setuju. Dia bilang penampilannya lawan MU tuh semangat juangnya itu kayak musim-musim sebelumnya. Jadi mungkin ini jadi titik awal dari kebangkitan City ya. Kemudian yang keempat, suasana di kamar ganti pemain yang berubah.
Lingkungan kamar ganti City musim ini berubah cukup signifikan, terutama dengan perginya Fernandinho, Zinchenko, Sterling, dan Gabriel Jesus. Yang waktu pergi sebenarnya banyak yang nggak menganggap itu serius ya, tapi sebenarnya mereka adalah figur-figur populer di kamar ganti City. Fernandinho juga sering jadi figur yang terus menyemangati pemain, terutama setelah mereka dimarahi oleh Pep, karena memang Pep ini juga disiplin ya, jadi memang kadang clash juga sama pemain-pemainnya. Dan keempat orang ini adalah yang menjaga suasana kamar ganti pemain tetap positif, walaupun mereka jarang main, tapi juga tetap senyum, tetap nyemangatin teman-temannya. So ini adalah faktor yang tidak terduga. Kemudian yang kelima adalah reaksi berantai dari depan ke belakang. Sampai saat ini dari 18 pertandingan Liga, City udah kebobol 18 gol, 2 kali lipat lebih banyak dari musim lalu. Tapi kenapa? Ketika City gagal mengendalikan lini tengah, atau ketika Haaland kehilangan bola, maka serangan City pun runtuh, dan counter attack lawan ini bisa bikin lini belakangnya City itu terekspos, jadi kelihatan bolong-bolong, karena mereka kalau main kan memang high line gitu kan. Nah, kalau City menyerang dengan cepat, hal yang sama juga bisa terjadi. Itulah kenapa akhir-akhir ini Pep lebih milih Mahrez dan Grealish di posisi sayap, bukan Foden, karena Pep menganggap mereka berdua ini bisa memperlambat tempo permainan. Nah, kalau tempo permainannya lebih lambat, maka City ini cenderung lebih aman dari counter attack. Tapi tentu aja settingan baru City ini belum sempurna, jadi akan ada pertandingan-pertandingan seperti seri lawan Everton, kalah sama Southampton, kalah sama MU, itu bisa terjadi. Karena ketika mereka gagal membuat banyak peluang, ya semuanya bisa terjadi kan di sepak bola. Kayak golnya Everton, atau golnya MU yang pertama. So itu tadi 5 penyebab utama menurunnya City musim ini menurut Bola adalah teman. Apakah benar kalau kekalahan lawan MU akan menjadi momen kebangkitan dari semangat juang dan gairah pemain City lagi? Nah, kita akan lihat jawabannya di pertandingan lawan Tottenham hari Jumat dini hari. Atau kalau kamu nonton ini setelah pertandingan itu, berarti kamu udah tahu jawabannya. City udah bangkit atau belum? Ya, walaupun Tottenham juga lagi jelek sih. So that's it buat Bola adalah teman hari ini. Kalau kamu belum subscribe, please subscribe channel kita. Kita masih berusaha sedikit lagi mencapai 1000 subscriber. Masih ada 200-an lagi ya. Share juga ke teman-temanmu yang suka sepak bola. Like juga konten ini kalau bermanfaat. Dan kalau kamu suka, dan kita ketemu lagi di Bola adalah teman minggu depan. See you when I see you.